warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruli. Apa sudah siap di sana? Halo, assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah bisa ketemu sekarang ini, ya. Aduh, ya. Ini sudah suatu kesempatan yang bagi saya ini menyenangkan, menggembirakan. Bahkan sebetulnya apa yang akan kita perbincangkan sekarang ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya, karena bangsa kita pada intinya memerlukan, ya, kebangkitan kembali. Ini kebangkitan sebetulnya sudah bangkit, cuma bangkitnya atau sebetulnya sudah bangun, sudah jalan, sudah lari. Nah, tapi saat ini karena negara-negara lain itu larinya makin cepatnya, kita nggak boleh alon-alon asal kelakon. Jadi kita jalannya harus dipacu lagi dengan segala cara, ya. Iya, saya bertanya ini sebelum kita itu bercerita diri pribadi itu lebih baik menceritakan karena asal usul kita itu kan dari orang tua. Nah, saya ingin tanya, nah, ayah ibunya Ruli itu siapa bapak, siapa ibu? Bapak itu dulunya itu sebagai apa pedagang, apa pegawai negeri, apa pengusaha. Kalau ibu bagaimana? Ya, jadi semua orang itu mempunyai background yang berbeda, tapi justru dari background itulah orang lain itu ingin belajar dengan background seperti apa kok sampai sesukses seperti ini. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Prof atas kesempatan yang luar biasa ini sehingga bisa ngobrol bareng di podcastnya Profesor. Saya merasa sangat luar biasa di sini bisa langsung berbicara bersama Profesor Dimyati. Terima kasih. Jadi orang tua saya itu ibaratnya kami keluarga yang biasa gitu ya Prof ya. Saya lahir dari seorang ibu yang sekarang profesinya hanya ya mengurus rumah tangga saja. Cuma alhamdulillahnya Bapak itu dulu sebagai seorang guru, namun sekarang sudah pensiun, Prof. Jadi seperti itu. Bapak sebagai apa dulu? Nggak dengar. Sebagai guru. Oke. Ya, Prof. Guru SD dulu. Iya. Di bidang matematika. Jadi Bapak saya dulu itu sangat suka mengajari saya matematika, Prof. Jadi kalau waktu di SD saya masih sangat jago sekali di matematika. Tapi setelah beranjak dewasa di SMP saya mulai menggeluti apa yang saya inginkan gitu, Prof. Saya lebih kepada sosial, lebih kepada seni, mulai dari menari, mulai dari menyanyi, saya geluti apa yang saya inginkan gitu, Prof. Nah, alhamdulillahnya keluarga saya itu menjadi penyokong yang utama bagi saya, meskipun kami dari keluarga yang biasa, tapi Bapak itu bilang kepada saya bahwa kamu memang dari keluarga orang biasa, tapi jangan sampai pendidikan kamu seperti Bapak. Bapak dan Ibu hanya lulusan SPG dulu ya, kalau tidak salah itu sekolah perguruan. Tapi kamu harus lebih di atas kita, karena pendidikan itu penting. Jadi seperti itu, Prof. Iya. Ini kalau saya di layar ini, saya melihat di layar ini memang Bapak Ibu yang ini. Kan, Prof. Itu ceritanya adalah teman-teman saya, Prof. Oh, iya. Jadi ini teman-teman saya waktu itu kenapa saya memajang foto ini gitu ya. Karena kami dari mahasiswa waktu itu berhasil mengadakan acara yang sangat luar biasa, yakni yang memperkenalkan bahasa Madura pada saat itu, Prof. Iya. Di nasional waktu itu, Prof. Di mana di UTS sendiri kan sudah jarang sekali yang menggunakan bahasa Madura. Jadi kami mengupas bagaimana bahasa Madura itu bisa dikenalkan lebih
nasional lagi. Karena kan di UTM itu, di Universitas Trunojoyo Madura itu tidak hanya mahasiswa yang background-nya dari Madura saja, tapi juga banyak dari luar Jawa, dari Jakarta, dari Medan, dan sebagainya. Ketika mereka datang ke Universitas Trunojoyo Madura, mereka kurang paham gitu, mengenai bahasa Madura. Cara menggunakan bahasanya, kemudian cara beradaptasi, dan sebagainya. Sehingga kami untuk pertama kalinya waktu itu, kami berempat ini, Prof, mengadakan acara Acer Ocak Madura. Jadi belajar bahasa Madura, yang kami adakan dalam rentetan acara 1 minggu waktu itu, Prof. Sehingga kami berhasil membuat buku saku bahasa Madura buatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Dari teman-teman berempat ini, Prof. Jadi kenapa saya pajang? Karena ini merupakan kebanggaan saya sendiri. Kami yang sadar, ini sebenarnya hanya saya yang berasal dari Madura, Prof. Ketiga teman saya, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Lamongan, kemudian ada yang dari Blitar. Gitu. Nah, background kami berbeda-beda, tapi kami ingin memperkenalkan bahasa Madura pada saat itu. Sehingga kami merangkul orang-orang yang maksudnya yang sudah sangat luar biasa menekuni bidang bahasa Madura. Sehingga kami ajak teman-teman yang dari jauh, yang dari Medan, Jakarta, dan sebagainya, ayo ikut Acer Ocak Madura, belajar bahasa Madura. Gitu. Sehingga kami juga di akhir kami mampu membuat buku saku bahasa Madura. Makanya ini momen yang saya betul-betul ingat gitu. Ini kan sama dengan tema kita, Prof. Maksudnya para pemuda yang membangun gitu, membangun Indonesia Emas tahun 2045. Mau bawa apa gitu. Seperti itu, Prof. Iya, ini bagus sekali lah. Jadi apa? Kalau saya pikir-pikir bahwa kan saya sendiri ini aslinya, saya ini orang Ibu Kertosono, bapak saya Gresik, gitu loh. Ibu saya Kertosono, bapak saya dari Gresik. Kalau dari ibu, bahasa Jawa saya lebih dekat bahasa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kalau dari bapak, bahasa Jawanya Surabayaan. Dua dialek ya. Kalau saya mengatakan dua dialek. Mengapa? Ya nggak apa-apa. Bahwa dialek itu mesti berbeda karena orang itu, manusia itu, bahasa itu dibuat di kelompok daerah itu, termasuk pengucapannya. Jadi kalau bahasa Madura, Bangkalan, logatnya atau dialeknya berbeda dengan Sampang, ya nggak apa-apa. Karena antara Bangkalan dengan Sampang itu cukup jauh pada saat itu. Nah, sama dengan ini kok Kertosono dengan Jombang saja berbeda bahasanya, walaupun sama-sama Jawa. Sama-sama Jawa. Saya itu kalau ngomong Jawa, orang-orang Jawa itu tahu. Saya ini dikirain dari Jawa Tengah. Ya, enggak, lepas apa sebetulnya orang Jawa mana? Saya Kertosono. Bapak saya dari Gresik. Jadi dari ibu saya, bahasa saya lebih dekat ke Jawa Tengah. Kenapa? Apa bedanya? Karena ada batas Sungai Brantas. Nah, ini Sungai Brantas itu adalah batas. Sebelah barat Sungai Brantas itu bahasanya sama dengan bahasa Jawa Tengah. Sebelah barat. Tapi sebelah timurnya Sungai Brantas, Jombang apa itu? Surabayaan. Orang, wah ini bahasa Jawa kasar, bahasa Jawa halus. Bukan. Saya nggak setuju menggunakan istilah itu. Saya lebih senang ini dialog apa Jawa Tengahan gitu ya. Kalau mau lebih ini dialog apa ya, Surabayaan atau Jawa Timuran. Jadi lebih luasan Jawa Timuran karena sebetulnya bahasa yang mendekat dengan bahasa Surabayaan itu daerahnya cukup luas. Mulai dari Tuban, ya, Lamongan, Gresik, Surabaya,
itu sampai ke apa? Kalau kita lihat itu ke barat itu masih saja Mojokerto, Jombang, ya Mojokerto, Jombang. Itu lebih dekat ke Surabayaan tadi. Nah, terus kalau Madura itu tapal kuda. Jadi Ya, kalau bicara bahasa loh, ini kok bisa tapal kuda? Lah iyalah. Dulu itu orang Madura itu yang dari Sumenep biasa perahunya berangkat malam, pagi-pagi nyampenya di situ Bondo, gitu loh. Yang dari Pamekasan nyampenya di Pasuruan. Yang dari Kamal nyampenya di ujung Surabaya. Kan begitu. Jadi itu sejarahnya bahasa itu seperti itu. Kenapa tapal kuda? Nah, saya tanya, malah itu saya punya ponakan. Ponakan saya itu ada di Jember. Di sana itu ngomongnya bahasa apa sih? Jawa atau Madura? Madura. Ya sudah, enggak bagus. Madura, kenapa? Nah, saya sudah keliling. Ya, saya sudah keliling Jawa, termasuk itu daerah Jawa Timuran apa. Ternyata ada kelompok Madura. Kelompok Madura itu terpisah dengan Madura yang lain. Lokasinya ada di selatan kota Malang. Nah, ini cerita-cerita atau bincang-bincang seperti ini biar didengarkan yang lain juga. Loh, kok bisa? Nah, ini ternyata peta itu saya temukan di peta di Museum Gajah di Jakarta. Itu ada warna kuning. Kalau kamu suka sejarah, bisa lihat warna kuning. Nah, kuning itu menandakan di situ ada penduduk Madura. Nah, suatu ketika ini kisah nyata. Saya dengan Profesor William Davis, yang saya ceritakan, saya 23 tahun meneliti bahasa Madura dengan beliau itu. Karya-karya besarnya sudah bisa menjadi mendunia. Bahasa Madura menjadi mendunia. Jadi belum pernah ada cerita rakyat sampai 33 bahasa. Nah, tulisannya 3 bahasa, Madura, Indonesia, Inggris. Tapi nanti kalau yang buka orang Spanyol, orang Meksiko, ya berubah jadi Meksiko. Kalau yang membuka itu orang Perancis, berubahnya di bahasa Perancis. Jadi ini baru yang pertama di dunia. Walaupun itu website itu resmi 2011. Jadi saya ke Amerika 4 bulan waktu itu. Pada waktu saya datang itu diresmikan. Ke Amerika ya, ini dana Indonesia. Saya itu sering pulang pergi Amerika, kadang-kadang dana Amerika, kadang-kadang dana Indonesia. Tapi kalau saya total saya itu pernah 3 kali didanai Amerika. 3 kali didanai Amerika pergi Indonesia. Tapi 4 kali didanai Republik pulang pergi Amerika itu. Yang 2 kali itu karena saya ngambil master saya di Texas ya, University of Houston, Texas. Itu kampus kebanggaan saya, itu fisikanya sangat maju. Jadi University of Houston itu fisikanya sangat maju sampai nantang dunia. Kalau lulusan S1 saya gajinya di atas nggak di 80.000, kami nggak mau. Sampai nantangnya itu begitu. Jadi lulusan S1 fisika. Jadi nantangnya itu yang fisika. Jadi karena saya dari fisika. Lulusan S1 fisika University of Houston. Kalau gajinya tidak 80.000 US dollar kata. 80.000 itu berapa sih Pak? Ya 100 juta lah per rupiah per bulan. Gitu loh. Membayangkan itu seperti itu. Nah, kapan kita itu bisa menggaji sampai 100 juta per bulan? Nah, kita bukan cuma materialistis itu bukan. Kita bukan materialistis ya. Tapi ya jangan jelek-jelek amat lah. Jangan jelek-jelek amat. Mengapa ini anak-anak muda kami ajak menengok dunia luar? Karena ya jangan kalau dulu kata dalam di bawah tempurung. Dulu ada ungkapan di dalam bahasa Indonesia namanya kata di bawah tempurung.
di dalam tempurung. Ya artinya kata itu nggak tahu, dikiranya dia itu sudah paling hebat. Nggak tahunya dunianya ya cuma itu. Dunianya cuma di daerahnya saja. Dia tidak membandingkan kalau misalnya Ruli itu dari Sumeneb, Ruli itu tidak melihat Pamekasan, tidak melihat Bangkalan, tidak melihat Kamal, tidak melihat Jawa Timur, tidak melihat Indonesia, tidak melihat Malaysia, tidak melihat Amerika, tidak melihat Cina, tidak melihat Arab Saudi, tidak melihat Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Luar biasa. Mereka luar biasa. Jadi Uni Emirat Arab itu sudah meluncurkan, ya walaupun satelitnya ikut satelitnya Jepang ya nggak apa-apa, tapi penelitiannya sudah mendarat di Mars. Ya, benar. Nah kita ini loh kok ribut-ribut itu hanya di dalam negeri saja, cakar-cakaran, hanya beda apa, mohon maaf saya ini kadang-kadang nggak suka itu yang hanya beda sara, beda suku, kita ini nggak mau akur, kita itu nggak mau berteman, gitu loh. Jadi kita itu harus introspeksi, khususnya seperti Ruli, termasuk saudara-saudara kita ini gimana. Kalau kita ini tidak mau mendengarkan yang lain, ya kita ketinggalan. Ya. Silakan Ruli melanjutkan sesuai dengan PowerPoint-mu, apa yang akan diceritakan. Wah, terima kasih sekali Prof. Ini sangat panjang lebar sekali, Profesor sudah menjelaskan dan sangat luar biasa ya. Mulai dari bagaimana pengalaman-pengalaman beliau juga yang beliau sudah bisa ke Amerika sampai dan sebagainya, sangat luar biasa dan saya sangat mengagumi Profesor nih. Baik, selanjutnya ini langsung ngebahas PPT ya Prof ya? Ya, boleh. Jadi di PPT ini sebenarnya saya ingin sedikit sharing gitu ya, bukan menjelaskan tapi sedikit sharing saja. Di sini berisi tentang pengalaman-pengalaman saya nanti ke belakang di sini. Yang saya ingat gitu, saya ambil dari Erick Thohir di sini bahwa generasi milenial wajib bermimpi dan punya tujuan hidup. Tetapi kalau dalam sehari-hari tidak ada gerakan, nggak move on gitu, pengorbanan, kerja keras, dan kemampuan, mimpi itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jadi saya yakin bahwa anak-anak muda sekarang, termasuk saya juga, pasti punya mimpi, walaupun sekecil apapun itu. Nah, saya juga masuk generasi milenial ini. Tapi, milenial sekarang itu tidak hanya kita yang hanya mampu main gadget saja, gitu. Kita yang hanya mampu lihat drakor saja, gitu, dan sebagainya. Tapi generasi milenial hari ini wajib bermimpi dan punya tujuan hidup. Minimal punya tujuan hidup nanti setelah ini gitu. 1 jam kemudian kita mau ngapain gitu ya. 1 jam kemudian aku mau ngelakuin ini gitu dan sebagainya. Jadi udah punya pandangan nanti sejam lagi aku mau ngelakuin ini. Nah, kemudian pandangan hidup ke depan kita juga harus punya pandangan. Nanti next time aku pengen jadi seperti apa, next time pengen jadi seperti apa. Karena tren global di tahun 2045 nantinya ya, pada tahun 2045 gitu, perekonomian dunia itu diperkirakan tidak lagi bergantung pada pergerakan ekonomi Amerika Serikat ya teman-teman ya, yang saya baca gitu. Namun diperkirakan pusat ekonomi itu akan bergerak ke Asia seperti China, India, Korea Selatan gitu, dan Jepang. Karena hal ini itu dikarenakan kawasan Asia itu juga terbantu oleh bonus atau dividen demografi. Jadi nanti Indonesia juga akan mencapai yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini, apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi itu merupakan kondisi suatu negara di mana penduduk usia produktif gitu, berusia sekitar 15 sampai 64 tahun itu lebih besar gitu ya. Lebih besar dibandingkan penduduk usia yang tidak produktif gitu, berusia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun.
Jadi Indonesia nanti di negara-negara Asia juga akan mengalami bonus demografi, khususnya di Indonesia gitu loh. Di Indonesia juga akan mengalami bonus demografi itu yang ditandai dengan banyaknya penduduk usia muda dan produktif nantinya. Seperti milenial gitu ya. Bonus demografi itu harus segera dioptimalkan dengan segala investasi lebih besar pada pengembangan sumber daya manusianya. Bonus demografinya ada gitu. Bonus demografinya pasti akan terjadi. Tapi bagaimana dengan sumber daya manusianya? Seperti kita milenial. Nanti next time kita punya bekal apa untuk menghadapi bonus demografi itu? Nah, pada tahun 2030 sampai tahun 2040 mendatang ya. Ini kan ini sumbernya saya dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pada tahun 2030 sampai tahun 2040 mendatang itu Indonesia diperkirakan gitu ya akan mengalami puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif itu diprediksi akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk gitu. Kemudian di tahun 2035 gitu ya, berbasis sensus penduduk pada tahun 2010, kalau katanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti gambar di samping ini, diketahui masa maksimum bonus demografi ini terjadi pada tahun kisaran 2008 sampai 2031. Nah, selama itu presentasi penduduk usia muda dan produktif itu mencapai 46,7%. Nah, apa artinya gitu loh? Sehingga bonus demografi itu akan kita hadapi nanti. Akan banyak sekali peluang yang akan kita dapatkan sebagai milenial. Tapi asalkan kita dari sekarang bagaimana menghadapi hal tersebut. Peluangnya sudah besar. SDM-nya juga akan banyak. SDM yang mumpuni kita harus bekali dari sekarang. Nah, ini dari teman-teman, dari saya juga gitu loh. Kita harus mampu menggali keterampilan untuk bisa siap menuju bonus demografi itu. Nah, kemudian next. Nah, fokus pada pilar pertama ya, pilar visi Indonesia pada tahun 2045 nantinya. Nah, fokus pada pilar pertama ini ada pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan impact ya. Pada tahun 2030 hingga 2035 nanti Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi ya, di mana Indonesia akan lebih banyak ditopang oleh 52% penduduk dengan usia produktif. Nah, sehingga persiapan sumber daya manusianya lagi-lagi menjadi poin penting lagi-lagi dalam menghadapi era digitalisasi seperti saat ini. Jadi poin pentingnya adalah dari pernyataan pilar visi Indonesia tahun 2045 menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti adalah persiapan sumber daya manusianya. Menghadapi bonus demografi itu sudah pasti. Sumber daya manusia usia produktif itu sudah pasti sudah banyak nantinya. Tapi bagaimana caranya membekali sumber daya manusia itu? Bagaimana sumber daya manusia ini nantinya memiliki kecakapannya itu sendiri. Nah, kemudian apa yang penting? Yakni kontribusi atau ambil peran. Saya itu sangat suka sama ada Gojek gitu, Traveloka. Sekarang kan era digitalisasi sangat luar biasa gitu ya. Gojek, Traveloka itu kan merupakan startup yang besar, tapi didirikan oleh anak Indonesia, oleh anak muda Indonesia. Saya juga sebagai anak muda yang sekarang sudah umur ya sekitar umur 22 sampai 23 tahunan lah ya. Itu merasa cukup iri gitu, Prof, melihat saya umur begini tapi saya nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya nggak membuat hal yang besar. Tapi alhamdulillahnya saya juga mampu berkegiatan gitu ya. Saya tidak mau ketika hanya diam saja di rumah dan sebagainya. Jadi sembari saya jadi mahasiswa, saya juga ambil berbagai peran, organisasi gitu, kemudian bergabung menjadi announcer di radio,
Kemudian saya juga sekarang menjadi staf admin gitu di bagian pertanahan gitu. Nah, itu kan dari saya yang ilmu komunikasi, saya ikut organisasi, dulu saya aktif di radio dan sebagainya, sekarang saya aktif di pertanahan dan sebagainya. Nah, itu kan loncatan yang menurut saya sangat luar biasa bagi saya sendiri. Karena saya itu menjadi orang yang tidak mau diam seperti itu. Nah, kalau melihat Gojek, Traveloka itu startup besar yang didirikan oleh anak muda, karena mereka itu tidak mau diam gitu. Tidak hanya mau diam gitu. Melihat peluang digitalisasi sangat luar biasa, akhirnya terciptailah Gojek, GoFood, Traveloka dan sebagainya. Nah, startup ini itu tidak hanya diakui dalam ranah regional saja, melainkan sudah secara internasional. Nah, kemudian di lain itu, kalau ini kan pembangunan startup dan sebagainya, karya-karya di bidang seni dan budaya itu juga menaikkan pamor Indonesia di dunia internasional. Seperti ada film Gundala, gitu ya. Film Gundala itu berhasil masuk nominasi dalam festival internasional di Toronto, Kanada, tidak salah. Kemudian dalam bidang sains, dalam penelitian, sejumlah, kalau seperti mahasiswa teknik kimia kemarin di ITB itu telah berhasil mengembangkan sebuah katalis yang dapat mengkonversikan minyak kelapa sawit gitu menjadi bahan bakar nabati. Nah, ini kan anak-anak muda Indonesia yang sudah bergeraknya cukup jauh gitu, sudah sangat luar biasa lah ibaratnya, menemukan hal yang baru, memperkenalkan Indonesia dan sebagainya. Nah, sementara saya juga menyadari bahwa saya belum ada apa-apanya dibanding mereka. Nah, next, yang bisa saya sarankan adalah yang penting jangan mau diam gitu loh. Ambil peranmu, sebisamu aja, sesukamu aja. Just to be you. Hanya jadi kamu aja gitu loh. Karena menjadi siapa kamu akan menentukan sudah berbuat apakah untuk Indonesia nantinya. Ini ada berbagai macam. Ada pengabdian, misalnya kamu suka pengabdian. Oke, sok aku silahkan ambil ikut pengabdian kemasyarakatan gitu dan sebagainya. Kan sekarang banyak nih ya platform di media sosial yang dimainkan juga sama anak-anak milenial gitu dan sebagainya. Nah, banyak platform-platform yang menyediakan ada pengabdian untuk masyarakat di Gorontalo gitu, masyarakat di Bengkulu dan sebagainya. Nah, kemarin ada itu dari Leeds Foundation itu mengajak saya untuk pengabdian di Masa Lembu kemarin. Kemudian saya ikut yang di Gili Genting kemarin dan sebagainya. Kalau kamu suka sains, sok atuh gitu loh. Kalau suka sains, ya coba digeluti sains gitu. Kalau suka teknologi ya silahkan digeluti. Kalau suka sastra atau seni gitu, kamu suka menari ya silahkan coba memperkenalkan tarian kamu lebih internasional dan sebagainya. Kalau kamu suka pada bidang budaya atau kemasyarakatan, ya coba diteliti gitu, seperti bahasa gitu dan sebagainya. Diteliti, buatlah buku dan sebagainya. Kamu suka jadi influencer digital, ngomong di media sosial gitu dan sebagainya, sok aku silahkan jadi influencer dan sebagainya. Kalau kamu sekarang kan banyak sih profesi-profesi yang profesinya itu berasal dari digital, seperti creator, entrepreneur dan sebagainya, influencer gitu dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi peluang besar untuk kita anak muda untuk bisa bergerak gitu sedikit lebih maju. Nah, kemudian next, nah ini ada mendorong kreativitas gitu ya. Bagaimana sih mendorong kreativitas? Ini ada platform, saya tadi ceritakan Leeds Foundation, Leeds Indonesian Foundation. Nah, di sini itu arahnya kepada pengabdian. Arahnya Leeds ini pengabdian gitu ya. Build up the youth to breathe. Nah, mereka itu mengajarkan bagaimana bisa pengabdian di pulau gitu, kemudian mengajarkan leadership, education gitu dan sebagainya. Nah,
platform ini cocok banget buat teman-teman atau anak-anak muda yang suka pada hal-hal bidang pendidikan gitu dan sebagainya. Itu bisa bergabung di sini. Saya merasa tertarik gitu ke LIS Foundation karena mereka melihat Madura gitu. Mereka melihat Madura. Pengabdiannya dimulai dari Gili Genting kemarin. Pengabdiannya di masa lembu gitu dan sebagainya. Mereka melihat wilayah-wilayah di Madura, gitu. wilayah pulau yang kurang tersentuh juga gitu, oleh masyarakat milenial saat ini. Padahal punya potensi yang sangat luar biasa. Nah di situ. Kemudian ada Ajunan Literasi. Nah Ajunan Literasi ini adalah platform yang saya dirikan bersama teman-teman karena saya juga suka literasi. Di bidang buku, kami juga biasanya ada kajian dan sebagainya. Ajunan Literasi ini Ajunan Literasi. Kenapa kok namanya Ajunan Literasi? Ajunan itu Anda. Kalau bahasa Madura, ajunan itu Anda. Kamu, gitu dan sebagainya. Nah, ajunan ini bahasa tertinggi dari kamu. Kalau bahasa Madura kan ada 3 tingkatan. Ada Jaya, Engkipunten, Engkipunten. Nah, ajunan ini di Engkipunten. Yang mengartikan itu kamu. Nah, jadi Ajunan Literasi itu diambil dari bahasa Madura kemarin. Ini yang didirikan sama teman-teman di sini. Kami suka menulis seputar ya kegiatan gitu dan sebagainya. Kemudian ada isu-isu terbaru soal pemerintahan, kemudian isu-isu tendang literasi dan sebagainya kami kaji, kami adakan kajian dan sebagainya, kami rilis, kami mulai menulis, kami belajar mengkaji dan sebagainya di Ajunan Literasi. Nah, ini salah satu platform yang didirikan sama teman-teman. Nah, ini juga ada gambar saya bersama teman-teman adik-adik dari Bali, ya, adik-adik dari Bali. Mereka masih anak-anak gitu, sekitar umur 7 sampai 8 tahun, tapi mereka sangat jago untuk menarik jemparingan. Nah, jemparingan itu apa? Jemparingan itu alat panah yang terkenal sekali di Jogja, di Madura gitu ya, yang awalnya namanya jemparingan. Nah, mereka sangat lihai sekali untuk menarik jemparingan. Mereka masih sekitar umur 7 sampai 8 tahun. Nah, saya mengikuti acara jemparingan itu sudah sekitar 3 tahun, menggeluti jemparingan juga sama teman-teman jemparingan Songgo Sukmo kemarin di Bangkalan. Kami ikut ya acara-acara jemparingan seperti ini. Kami ke Jogja dan kami ke Bali juga. Dan ini salah satu foto bersama anak-anak umur sekitar 7 sampai 8 tahun di Bali. Nah, kemudian gambar selanjutnya ini kami itu pelatihan bahasa. Kami melakukan pelatihan bahasa di Balai Bahasa Jawa Timur kemarin. Saya mengajak teman-teman karena kemarin saya kan di BEM. Saya mengajak teman-teman untuk ayo yuk belajar bahasa gitu ke Balai Bahasa dan sebagainya. Nah, ini potret kami belajar bahasa di Balai Bahasa Jawa Timur, terkhusus kami mengangkat bahasa Madura. Di situ kami mengajak teman-teman yang berasal dari background yang berbeda ya, maksudnya dari daerah-daerah yang berbeda gitu dan sebagainya. Nah, saya ajak teman-teman, ayo yuk belajar bahasa Madura langsung dari Balai Bahasa gitu dan sebagainya. Nah, akhirnya kami mengkaji bahasa Madura di Balai Bahasa. Nah, itu salah satu mendorong kreativitas. Ekspresikan ide atau implementasikan menjadi nyata. Karena saya punya mimpi waktu itu. Saya ingin di tahun 2019 kemarin, saya pokoknya pengen di BEM nanti ngangkat bahasa Madura. Jadi kamu punya rentetan banyak untuk mengangkat bahasa Madura. Sampai 1 tahun kami menggeluti sampai punya buku saku bahasa Madura. Itu rentetannya cukup banyak. Kami belajar ke Balai Bahasa, kami mulai mendatangi dinas pariwisata juga dan sebagainya. Itu karena kami punya niat untuk mengekspresikan ide kami.
Ini seharusnya bahasa Madura diperkenalkan lebih jauh lagi. Ini seharusnya bahasa Madura diperkenalkan lebih luas lagi, tidak hanya di Madura saja. Dan bahasa Madura tidak harus hilang karena ini bahasa ibu. Nah, karena sekarang anak-anak milenial sudah mulai meninggalkan bahasa Madura. Sekarang sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ya itu bagus. Itu memang wajib gitu kita pelajari, tapi jangan sampai melupakan bahasa ibu. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah niat utama kami mengadakan rentetan acara kebahasaan bahasa Madura. Nah, kemudian setelah sampai 3 tahunan saya menggeluti budaya gitu ya, ada Jepangingan, ada bahasa Madura juga dan sebagainya. Ya seperti itulah, menebarkan keyakinan dan penghargaan terhadap apa yang telah kita lakukan. Jangan merasa takut untuk mengimplementasikan tekad yang telah kita buat. Tunjukkan dan yakin bahwa kita mampu. Implementasikan saja apa ide, mulai dari hal-hal yang kecil. Kamu suka nulis, silakan tulis, kirim ke web, gitu. Mulai dari web online dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian next, nah ini lebih kepada menggali talenta. Generasi milenial adalah generasi yang menyokong adanya bonus demografi. Ya, memang benar. Nah, kenali spesifikasi kemampuanmu. Dari sekarang, untuk menghadapi bagaimana bonus demografi di tahun 2030, 2045 nanti gitu loh. Kenali spesifikasi kemampuan hari ini. Kamu mampunya di bidang apa? Lakukan pelatihan. Setelah itu lakukan latihan gitu. Actionnya apa? Gitu. Dan tunjukkan kepada publik. Minimal tunjukkan kepada teman terdekat. Minimal tunjukkan kepada orang tuamu, kepada keluargamu, sebagainya. Bahwa ini talenta yang saya mulai suka menulis di tahun 2017. Saya mulai menulis di web, saya menulis di koran kemarin. Ini salah satu tulisan saya di sangkhalifa.co ya. Saya menanggapi masalah isu Islam kemarin dan sebagainya, masalah jihad dan sebagainya, itu saya mulai menulis menanggapi isu sehingga diterima oleh web kemarin, diterima oleh koran kemarin. Itu karena saya mulai ingin belajar menulis kemarin. Jadi saya mulai mengikuti dunia tulisan. Jadi seperti itu. Nah, era digitalisasi ini membawa dampak perubahan pada segala bidang, teman-teman. Jadi segala aktivitas kan dikenalkan pada sifat digitalisasi. Apalagi mudah sekali gitu loh. Kamu kalau suka nulis, bikin aja caption di media sosial. Kamu kalau suka nulis gitu, kirim aja gambar-gambar berupa tulisan, motivasi, dan sebagainya di media sosial. Nah, itu juga merupakan salah satu latihan bagaimana menggali talenta. Jika kamu suka nulis, ya coba tulis. Gitu. Kalau kamu suka nyanyi, ya coba nyanyi. Gitu. Nah, lalu bagaimana penerapannya menuju cakapan Indonesia? Cakapan ini. Ya. Nah, yang pertama jangan berpartisipasi dalam hal yang merugikan. Ini kan sekarang kan banyak karena kita anak-anak yang milenial ya, cenderung juga ada banyak hal-hal yang merugikan, terutama di era digitalisasi. Kita ngupload apa, kita posting apa dan sebagainya, kadang ada pihak yang tersinggung, ada pihak yang tidak terima dan sebagainya. Sehingga perlu hati-hati jangan sampai berpartisipasi dalam hal-hal yang merugikan. Komentar dan sebagainya kalau di media sosial. Lakukan hal-hal yang positif dan dapat dimulai pada lingkungan sendiri. Jadi bagaimana di PPT ini sebenarnya saya menekankan bagaimana sih cara anak milenial hari ini. Saya juga bagaimana bisa membangun kemampuan, bagaimana menggali kemampuan, potensi. Nah, salah satunya adalah lakukan hal-hal yang positif dan dapat dimulai pada lingkungan sendiri. Misal, kalau suka penelitian kemasyarakatan dan sebagainya, coba dari lingkungan sendiri. Apa masalah yang sedang terjadi di lingkungan kita? Apa yang sedang terjadi di masyarakat kita dan sebagainya. Coba teliti, tidak apa-apa.
Nah, siapa tahu nanti ada hal yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mengangkat menjadi penelitian. Kita coba ajukan kepada dosen, kita coba ajukan kepada guru kita dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu ide-ide terkecil dari lingkungan. Jadi lakukan hal-hal yang positif yang dapat dimulai pada lingkungan. Jika punya mimpi, try to get it. Jadi maksudnya coba untuk gapai. Jangan didiemin doang gitu ya, tanpa mau bergerak. Jadi coba untuk lakukan. Misal kalau suka menari, ya coba. Kita kan banyak sekarang anak-anak muda Indonesia yang sudah buat 17 Agustus kemarin, ada yang buat Wonderland Indonesia gitu ya. Itu menurut saya juga sangat luar biasa gitu. Karya dari anak muda Indonesia yang membuat lagu, ada yang nari dan sebagainya, yang menyatakan bahwa Indonesia itu tidak hanya negara gitu, tapi Indonesia itu mempunyai hal yang sangat luar biasa di dalamnya, dan itu diekspresikan dari sebuah karya. Karyanya berupa karya musik video, di mana ada seperti ada pagelaran yang menampilkan bagaimana Indonesia yang luar biasa dari alamnya dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu karya. Itu sebenarnya dimulai dari mimpi atau ide gitu. Aku pengen buat deh video kecil-kecilan tentang Indonesia dan sebagainya. Atau aku pengen menampilkan karya aku dan sebagainya. Nah, itu jangan hanya didiemin doang, tapi coba bergerak dari hal itu. Step by step, dimulai dari coba, setelah itu diunggah atau diperkenalkan gitu dan sebagainya. Gali potensi dan kembangkan potensi itu. Kalau saya sendiri, saya sudah dulu itu di tahun 2018 di announcer atau jadi announcer di salah satu radio di Kabupaten Bangkalan. Nah, itu pertamanya saya tidak pernah tahu bagaimana cara menjadi announcer yang baik pada saat itu. Jadi saya selama sekitar 6 bulan itu saya masih belajar bagaimana menyampaikan awalan yang baik, bagaimana menyampaikan isi materi dari yang akan dibawakan gitu, dan sebagainya. Bagaimana menyapa audiens dan sebagainya. Itu saya mulai belajar pada saat itu, masih belajar. Tapi bagaimana saya mengembangkan potensi itu sehingga saya sampai saat ini banyak yang mengundang saya sebagai jadi moderator, jadi MC dan sebagainya. Itu dimulai dari saya menjadi announcer. Announcer pun saya nggak tahu apa-apa awalnya, ya karena mau belajar. Fokus dan istiqomah. Istiqomah adalah hal yang penting. Kalau kamu suka menulis, ya silakan tulis, geluti bidang itu. Istiqomah, jika masih hilang-hilangan, nggak istiqomah, ya bakal bukan gimana ya, kalau nggak istiqomah itu juga tidak akan mempertahankan potensi yang kamu punya. Karena potensi itu harus dikembangkan, bukan hanya didiemin doang. Jika gagal, coba lagi, coba kembali. Karena kesuksesan berawal dari kegagalan yang sempurna. Nah, ini ada pepatah yang saya sangat suka dari Martin Luther King. If you can fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Jadi jika kamu tidak bisa terbang, silakanlah berjalan. Jika kamu tidak bisa, silahkan berlari. Jika kamu tidak bisa berlari, ya gak apa-apa, jalan aja. Jika kamu tidak bisa berjalan gitu, maka kamu melangkah juga tidak apa-apa. But dimanapun kamu berada, but whatever you do, you have to keep moving forward. Jadi kamu harus bergerak. Jadi dimanapun kamu berada, apa yang kamu lakukan, kamu harus mampu untuk bergerak. Itu dari Martin Luther. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, Prof. Itu mungkin
di sini saya mewakili para anak muda gitu ya. Bagaimana saya juga sebagai anak muda memotivasi diri saya sendiri, juga memberikan sharing-sharing kepada teman-teman anak-anak milenial. Seperti itu, Prof. Waduh, luar biasa. Ini hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus apa? Kalau semua yang sebaya, adik kelas itu mulai SMP sudah dilatih. Bahkan saya pernah cerita kepada Pak Direktur guru dan tenaga kependidikan, Pak Yaswardi. Kalau kita mau ngejar Indonesia the best, the next superpower, kita rasanya itu harus menargetkan anak-anak SMP itu bahasa Inggrisnya sudah beres. Artinya SD itu mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu bahasa Inggris sudah mestinya masuk. Saya tidak mau mempengaruhi. Saya tidak mau mempengaruhi Menteri Pendidikan. Itu terserah. Saya hanya punya visi ke depan. Kita tidak akan tetap begini. Kita harus sebagai pelaku. Kita harus pelaku. Kapan ini actionnya? Ya sekarang. Jangan menunggu seperti apa yang tadi diceritakan. Jangan menunggu. Bagaimana? Ya kita harus banyak belajar. Tapi kalau gagal, diulang. Namanya orang belajar. Ya namanya orang belajar. Coba saja ketika kita itu dulu masih kecil, ayah ibu kita mengajari kita mau belajar tuh, aduh, jatuh lagi, bangun, nggak apa-apa, jangan nangis, dibujukin, nanti pokoknya kalau sudah bisa 2 langkah ada bonusnya. Jadi kadang-kadang orang tua itu hanya ingin melihat anaknya bisa berjalan. Itu dilakukan, apalagi ibu itu 24 jam. Ya, yang namanya ibu itu 24 jam merawat anak. Ibu itu tidak pernah capek. Tidak pernah tidur. Ya, bahkan tidak tidur. Jadi enak-enaknya tidur, sang anak pipis, sang anak gini, minta netek dan lain-lain. Ibu nggak pernah itu mengeluh. Nah, yang repot, yang terbalik itu justru anak-anak ini sudah tunjuk-menunjuk kalau sudah soal merawat orang tua. Ini, wah kamu aja ya, kamu yang dekat di sana, saya kan lagi jauh ini. Sampai seperti itu. Maka sebetulnya ini kita memang banyak dipengaruhi juga generasi individualistis, generasi pragmatis. Seperti Pak Surahman, nah, saya panggil aja Pak Surahman. Saya lebih suka dipanggil Pak Surahman atau Pak Tim Yati ya. Karena sebetulnya saya ini kalau dosen itu kalau orangnya panggilnya profesor. Ya. Saya itu 2015 saya mengundurkan diri, resign. Jadi belum waktunya pensiun, Loh, kok begitu ya? Ya sudah mencari jalan baru. Kenapa? Ya tadi pernah berkali-kali saya sampaikan, saya dulu itu mulai 94 sudah jadi asisten profesor di Amerika Serikat. Loh, asisten profesornya kok ternyata bukan di fisika. Nah, coba itu. Ternyata di linguistik. Itu yang dinamakan multitalenta. Multitalenta itu sudah diperkenalkan dan sudah ada. Jangan melihat anak itu jadi satu sisi saja. Ingat, melihat manusia itu dari satu sisi. Jangan dikira ya, dia itu kelihatannya tidur. Tidur saja di kelas itu tidur. Ternyata coba anak yang tidur tadi ditanya, kamu kok tidur? Kan baik-baik loh, asal gurunya baik-baik loh ya. Gurunya baik-baik, tidak emosional. Yang namanya guru kadang-kadang jengkel juga, muridnya sudah banyak. Sekolah Indonesia itu rata-rata satu kelas itu kan sampai 40. 40 itu tidak akan bagus. 40 tidak akan pernah bagus. Kenapa? Maksimum. Karena
Kelas itu maksimum isinya 40, diisi 40. Katanya itu paling bagus. Padahal enggak juga. Seorang guru itu bisa mengatasi muridnya kalau muridnya tidak terlalu banyak. Bahkan hubungan batin itu bisa terjadi. Guru dengan murid, dosen dengan mahasiswanya. Guru saya kelas SD kelas 1. Guru saya SD kelas 1. Nah, ini kalau Pak Suraman cerita ya. Dulu itu Pak Suraman itu waktu kecil, kira-kira umur 4 tahun itu sudah nggak mau tinggal dengan orang tua. Ikut ke nenek. Kurang dari 5 tahun. Ikut ke nenek. Kenapa? Waktu itu kakak saya ingin ke nenek juga. Tidak ingin ikut orang tua. Loh kok ke nenek? Mau ngambil TK. Jadi kakak saya itu pernah ambil TK, tapi saya juga sama, saya cuma melihat TK. Dalam perkembangan, ya tahun 1958, saya itu kepingin masuk sekolah. Masa umur sudah 7 tahun kok nggak sekolah. Saya sudah nggak pernah masuk TK. Saya itu nggak pernah masuk TK. Jadi kalau ada TK saya cemburu. Saya ingin juga menyanyi-nyanyi, ingin menari-nari seperti anak TK. Saya tidak pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ternyata itu masa-masa penting. The golden age. Kenapa? Orang tua itu harus menyayangi 100%. Menyayangi anaknya. Jangan yang disayangi itu yang pinter saja. Yang ganteng, yang cantik. Jangan. Semuanya harus disayangi. Kenapa? Jangan dikira anak yang kelihatannya nakal tadi. Ternyata. Ini bukan kira-kira. Pasti. Yang nakal-nakal itu pasti dia itu multitalenta. Dia mempunyai kecerdasan ganda. Dia sangat jenius itu. Karena sangat pinternya, kalau diajar, nggak didengari. Kenapa? Dia sambil main saja, sambil gambar, gurunya menerangkan dia gambar. Gurunya ngarang, dia mengarang lagi. Jadi dia itu menulis tapi mengarang. Loh, itu gurunya menerangkan gimana? Kalau gurunya bertanya, dia menjawab dengan akurat. Karena telinganya double. Telinga kanan bisa mendengarkan, ya, telinganya bisa mendengarkan, tapi pikirannya bisa menulis. Manusia itu ada yang seperti itu. Ini kembali lagi ke cerita tadi. Pak Suraman itu alhamdulillah. Ya tadi itu nakal. Jadi pernah nakal. Paling nakal saya itu di SMP. Saking nakalnya, luar biasa nakalnya, orang bilang, lawang sekolah kok 3 bulan nggak masuk kelas. Iya, itu mau jadi apa kamu? Masuk kelas, sekarang saja nggak masuk, bolos 1 hari. Saya itu 3 bulan nggak pernah masuk kelas sekolah. Iya. Jadi kalau dulu saya ini kenakalan saya maksimum itu di SMP kelas 3. Jadi cerita seperti ini memberi tolong pada orang tua. Tolong dong anaknya yang bermasalah. Anak bermasalah itu troublemaker, melawan terus, kadang-kadang tidur terus, main game terus. Nanti dulu. Jangan dimarahi. Kalau marah yang bijaksana dong. Kenapa? Mungkin dia memikirkan yang lain. Seperti kasus saya. Kok tidak masuk selama 3 bulan? What's going on? Ya apa? Kalau mestinya saya punya guru. Guru itu kan mestinya bertanya. Suraman ke sini. Boleh nggak saya mau tanya? Waktu pelajaran saya kemarin kamu kemana? Selama 1 catur bulan tidak seorang pun guru bertanya kepada saya. Coba. Sampai 3 bulan. Termasuk wali kelas saya. Wali kelas itu mestinya kan mendapat laporan dari guru-guru. Itu loh.
anakmu yang namanya Surahman nggak pernah ada di kelas. Dari 15 mata pelajaran. Jadi kalau saya cerita begini, inilah anak nakal tadi, troublemaker, anak males. Kalau saya itu bilang sudah males, goblok, jelek, sudah komplit. Jadi julukan untuk saya itu komplit. Tapi saya diam aja karena ada satu rahasia saya katakan, yang saya sembunyikan. Ada apa rahasia itu? Sebetulnya jawabannya, mengapa saya tidak masuk? Karena orang tua saya kondisinya sangat miskin. Karena sangat miskin, saya tidak tega minta uang untuk beli buku tulis. Jadi saya korbankan diri saya, jangan sampai membebani orang tua saya. Kecuali orang tua saya, oh ini saya punya uang untuk beli buku tulis. Tapi komplit orang tua saya itu yang laki, bapak saya itu pekerjaannya itu ya karena cuma SD kelas 3. Bapakmu kan guru ya. Bapaknya dulu guru, masih SMA itu. SPG itu murid saya itu guru SPG. Jadi Pak Surahman itu aslinya. Karier pertama itu menjadi guru SPG. Dari guru SPG ya terus ke British Council, dari British Council ke Texas. Pulang dari Texas itu diambil UT, Universitas Terbuka Jakarta. Jadi kalau dilihat, ya saya mikirin dari Sabang sampai Merauke itu mahasiswa saya itu dulu bahkan sampai luar negeri. Jadi sampai luar negeri. Tapi nggak apa-apa. Kembali kepada cerita tadi itu. Jadi apa yang milenial yang diuraikan Ruli tadi, ini kita harus ngambil bagian dong. Ini adalah bonus demografi. Jadi rakyat ini dengan umur 15 sampai 64 tahun. Ini potensi. Kalau Pak Surahman, Ruli, yang namanya potensi manusia, itu sebetulnya sampai 100 tahun. Lebih gila lagi itu. Nah, lebih gila lagi. Itu saya. Tapi orang lain mengatakan, oh enggak, yang benar. Itu yang umum. Artinya apa? Kepada yang tidak umum. Tidak umum itu sebetulnya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat. Kalau kita jaga diri, jaga kesehatan. Mohon maaf, saya ini orang Jawa Timur lagi, Surabayaan lagi. Sukanya apa? Soto, gulai, kare, rawon. Soto saja yang soto Madura itu kalau nggak gajihnya itu, yang nggak lemaknya itu, nggak enak itu. Kalau sudah makan itu sudah lupa daratan. Kalau kita seperti itu namanya kurang mensyukuri nikmat. Kenapa? Boleh makan sate, tapi harus diimbangi. Ya gimana ya, tekanan darahnya jangan jebol. Ya. Tekanan darah. Pak Surahman ini punya penyakit namanya hipertensi. Apa? Tekanan darah tinggi. Kok masih hidup, Pak? Loh kok masih hidup? Ya alhamdulillah, saya ini berdoa, ya Allah, ini tolong ini, saya ya juga tanya ke dokter saya apa saja yang saya boleh, apa yang nggak boleh. Tapi yang nggak boleh apa diancam? Garam. Jadi makanan saya biasanya saya cari yang no salt. Tidak ada garam. Kalau perlu kurangi, ditambahin dikit saja garamnya, dikit saja. Kalau perlu saya cari rasa lain, menggantikan garam. Itu cara saya bisa survive sampai sekarang. Insya Allah Desember nanti Pak Surahman ini 70 tahun. Insya Allah. Tapi saya bilang, Insya Allah, ya, Insya Allah ini mungkin 100 tahun. Kenapa? Amin. Nah, kalau semua orang di dunia ini sebetulnya itu average-nya itu 100 tahun. Kalau, balik lagi kan, kalau
menjaga kesehatan, mensyukuri nikmat. Jadi kadang-kadang kita ini diajarkan di dalam agama kita, la in syakartum la azidan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu diberi nikmat, bersyukur. Kalau kamu tidak bersyukur, ya nanti azabnya. Makan sate, gulai, kare terus tiap hari itu. Tanpa sayuran, tanpa ketimun, tanpa kalau orang raporap, Madura rap orang. Kalau banyak lapan, lapa itu bahasa Madura. Dulu yang namanya Patih Majapahit, yang terkenal adalah Patih Gajah Mada, bersumpah sebelum mempersatukan Nusantara, dia tidak akan memakan palapa. Palapa itu sebetulnya kan bahasa Madura. Palapa itu bumbu. Jadi yang enak-enak. Jadi raja. Patih itu kan sudah orang nomor 2. Patih itu orang nomor 2 dari Mojopahit. Bisa bersumpah seperti itu. Padahal kita baru diangkat jadi pegawai negeri, baru dapat makannya sudah dibanyakkan, dienakkan. Kenapa? Mau gajian pertama ini harus bonus dong. Ini harus makan seenak-enaknya, semua dihabisin. Jadi, ya, itu lupa. Lain syakartumnya lupa. Ketika kamu diberi nikmat. Jadi ini kamu mendapatkan kesehatan. Itu nikmat. Benar. Coba orang yang baru sembuh atau selamat dari corona, dari COVID. Pak Surahman ini terakhir pulang ke Indonesia 5 Agustus sampai 6 September. Jadi berapa hari itu? Berapa hari? 5 Agustus, 1 bulan persis. 1 bulan persis. Tapi selama itu saya memang tidak sampai ke Madura, saya tidak ke Jawa Timur, saya hanya di Bogor. Rumah saya itu Parung. Saya konsentrasi di situ. Kadang-kadang karena banyak sekolah-sekolah yang mengundang saya, Pak Surahman, dong datang ke sekolah. Ya, saya datang juga. Itu pernah saya diundang. Mendatangnya Pak, ternyata mereka adalah kelompok bagus sekali. Jadi saya bangga dengan kelompok-kelompok sekolah-sekolah baru. Sekolah baru itu dulu SMK, namanya sampai lupa. Siapa itu anaknya Haris Nasution, Abdul Haris Nasution. Iya, itu. Sekolah itu SMK Jampang. Guru-gurunya, bahasa komunikasinya, bahasa Inggris. Guru-gurunya komunikasi saya dengan bahasa Inggris. Saya menyampaikannya juga dengan bahasa. Kadang-kadang saya campur dengan bahasa Indonesia. Jika bahasa Inggris nggak kelihatannya wajahnya nggak nangkap, ya karena saya mungkin menggunakan istilah American gitu ya. Mungkin mereka menggunakan British atau apa. Kalau di Indonesia itu logat mana? Wah itu tergantung gurunya. Gitu. Tergantung gurunya. Terus itu film-film itu apa? Oh, kalau film-film Indonesia itu bahasa Jakarta. Gue, ya. Kalau film-film Indonesia itu bahasa Jakarta, bahasa Betawi, ya nggak apa-apa. Kalau bahasa Inggris yang di film-film itu tergantung filmnya dari mana. Kalau film itu dari Kanada atau dari Amerika, ya American style. Ya, jadi kalau bahasa Inggris pun itu kelihatan Inggris mana? Kalau Inggris Indonesia itu beda lagi. Inggris Indonesia itu beda lagi. Kalau orang Jawa yang ngomong ya Inggris Jawa, logatnya masih tetap keluar bahasa Jawa. Karena itu anak-anak makin mudah, makin hebat belajar bahasa. Tapi Pak Surahman ini punya ide saja SD harus bahasa Inggrisnya beres. Gila. Dulu kok bahasa sendiri saja nggak bisa kok bahasa Inggris. Apa bisa? Loh, nggak percaya. Loh, anak saya yang umur 5 tahun saya bawa ke Amerika. Anak saya umur 5 tahun saya bawa ke Amerika. Langsung ke TK. Itu tanpa ISL sudah.
Ternyata dia yang terbaik. Luar biasa. Dia tuh yang terbaik. Pernah dalam 10 hari winter break. Winter break itu kalau di Amerika itu biasanya kita itu Christmas itu tanggal-tanggal 22 Desember itu libur sampai nanti masuk kira-kira tanggal 3 Januari. Liburnya itu kan kira-kira 10 hari. Bayangkan dalam 10 hari si tadi yang masuk Amerika umur 5 tahun. Tapi waktu itu dia umurnya 9 tahun. Dalam 10 hari dibaca 254 buku. Nah, terus artinya apa? Kenapa kita tidak mempersiapkan anak-anak muda Indonesia itu? Banyak membaca buku. Makin banyak membaca, itu makin bijaksana. Kenapa? Loh, dia itu membaca Indonesia, membaca Malaysia, membaca Korea, membaca Jepang, membaca Cina, membaca Yaman, membaca Mesir ya. Mesir. Nama saya Demyati kan. Ya, Demyati itu ternyata kota di Mesir, di pelabuhannya Mesir. Nah, kotanya bernama Demyat. Nah, Demyati itu sebetulnya artinya adalah warga kota Dimyat. Tapi di Mesir. Tapi yang nggak tahu itu nama bapak saya. Jadi bapak saya itu Ahmad Dimyati, dari beliau itu dari Gresik, keturunan Kiai. Jadi kakek saya itu Kiai Misbah. Lalu Kiai Misbah itu punya pesanan, biasanya antar kiai itu pesanan begitulah mantunya itu. Ya, akhirnya ya kita ini kayaknya memang keturunan kiai-kiai itu, wali-wali itu. Jadi alhamdulillah kok ya ada keturunannya yang sains. Jadi ini dulu bapak saya itu inginnya saya itu hanya ke pondok. Tapi gimana ini saya siasati? Ya sudahlah. Saya itu kalau pagi sekolah ke SD atau SMP gitu ya. Siangnya saya ke pondok, ke madrasah gitu. Ya. Alhamdulillah. Tapi ya nggak begitu banyak. Akhirnya ternyata bapak saya itu walaupun SD kelas 3, rumahnya itu perpustakaan. Jadi ciri kalau ingin anak-anak dan keturunan ke depan itu lebih bagus lagi. Perpustakaan ini tidak harus menunggu di sekolah. Di rumah-rumah itu adalah harus perpustakaan. Jika bila mana perlu, kalau mau cari amal, diajak dong tetangga kiri kanan. Kalau mau baca ini di rumah ini saja. Kenapa? Ini buku gratis, nggak usah bayar. Nah, syukur ditambah wifi. Syukur ditambah wifi. Tapi boleh. Nanti Pak Suraman, saya minta ini dana wifi ya. Nanti saya kirimlah dana wifi supaya ada rumah untuk belajar. Ramah untuk belajar untuk anak-anak muda. Terus bagaimana lagi? Mau di rumahnya nggak ada buku. Ya sediakan perpustakaannya nggak ada bukunya. Kalau ditanya, sekarang dana untuk buku sudah nggak ada. Nah, jadi kita balik lagi. Kita ini mau merebut tahun emas ini nggak? The golden. Kita ini tahun 2045. Kalau kita ingin jadi the next superpower, ya ini. Sekarang ini. Kalau saya ini cucu saya. Jadi cucu saya itu, Pak Suraman juga punya cucu. Cucu saya itu baru saja tamat SMA. Gitu loh. Tapi sejak SMP kelas 2, cucu saya ini sudah kuliah. Nah ini gimana nih? Kok bisa? Ya bisa. Ini bisa diatur. Kita fasilitasi. Anak yang luar biasa ininya. Memang manusia itu tidak semuanya hebat. Manusia itu ada yang super jenius. Ada yang jenius biasa-biasa. Ada yang normal. Normal itu yang IQ 100 itu loh. 80, 100 itu, 90, 100 itu masih dianggap normal. Jadi sekolah yang masih patuh,
Kalau belajar 1 jam gitu. Jadi hal-hal ini kalau apa yang kita ceritakan ini difasilitasi oleh keluarga. Kita mulai dari diri kita. Ruli sudah memulai. Nanti Ruli kapan berkeluarga? Nanti kalau Ruli berkeluarga, siap-siap. Anak mulai di kandungan. Harus banyak berdoa. Supaya Allah, ya jadi kalau kita berdoa itu mestinya yang manusia. Selain Nabi Muhammad the best. Belum pernah tertandingi karena kesabarannya. Nabi Muhammad itu karena kesabarannya luar biasa. Kalau kita baru anaknya nakal saja, kalau orang Jawa kampleng, tampar, ya padahal saya itu pernah anak saya pernah 2 kali saya sabuk, tapi tidak saya kenakan. Sabuknya tidak saya kenakan. Kenapa? Sholat berjamaah. Sudah saya Allahu Akbar, saya batalkan untuk nyabuk anak saya. Untuk peringatan. Kalau sudah sholat, harus Pak. Ini menghadap Allah. Kita nggak main-main. Kita menghadap Allah. Jadi jangan berganggu. Ya. Kalau saya pernah menjadi imam, ke cucu saya yang Amerika, dulu waktu ada yang umur 4 tahun, satunya 4 tahun, satunya umur 7 tahun. Saya sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Cucu saya yang perempuan, Old MacDonald had a farm, iya yo, and old Arisa, quiet. You are singing. So I'm singing too. Oh, I'm not singing. I am praying. Oh, I didn't know it. I thought you were singing. So I did too. Jadi anak Amerika itu tidak tahu bahwa sholat itu kalau maghrib isya suaranya dikeraskan. Nah, ya kita nggak sempat cerita kenapa itu dikeraskan. Sejarah dulu kan kalau zaman sahabat, kalau orang Islam itu kalau membaca bersuara kan bisa dimusuhin karena banyak musyrikin waktu itu. Jadi yang boleh bersuara itu pada waktu malam. Maghrib itu boleh karena orang-orangnya sudah tidur. Mereka bekerja, kalau sudah malam tidur kita bisa boleh bersuara. Itu sejarahnya. Nah, ketika saya menyuarakan, dikira saya menyanyi, cucu saya si perempuan. Nah, 2 cucu yang tadi itu tahun 2011 itu umur 7 tahun dan 3 tahun. Sekarang yang 7 tahun itu sudah. Nah, 2011 ke 21 berapa tahun? 10 tahun kan? 10 tahun. Yang 7 tahun sekarang 17 tahun. Dia sudah kuliah 5 tahun. Karena sejak SMP kelas 2 karena terlalu cerdas. Gurunya bingung. Gimana ini? Ini saya baru mulai buku, dia sudah bertanya. Baru mulai sudah bertanya. Jadi ya terus saya ya ini mirip apa? Saya dulu waktu kuliah di British Council, teman-teman saya belum tahu apa yang dibicarakan gurunya. Saya sudah bertanya. Teman saya marah ke saya. Teman saya marah ke saya. Tapi ternyata itu kelebihan dari orang-orang yang multi talenta. Jadi ini mari kita kembangkan ke anak cucu. Semangat ini anak. Jadi anak nakal bukan berarti nakal karena punya kelebihan. Kelebihan IQ, kelebihan kecerdasan, kelebihan power. Jadi karena dia hanya mendengarkan saya sudah mengerti, gurunya menerangkan 2 menit, gurunya baru menerangkan 2 menit, dia sudah tahu isinya semua. Wow, luar biasa, Bro. Itu artinya apa? Untuk apa dia mendengarkan? Ya sudah tidur. Atau menggambar, atau menulis. Mungkin ada satu kalimat, Ruli mau mengakhiri pertemuan ini. Barangkali mengajak kepada penonton dan lain-lainnya, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, ya, karena Indonesia itu sekarang bukan hanya di Indonesia itu banyak yang di luar negeri, banyak yang di luar. Apakah itu sekolah, apakah itu bekerja, bahkan sudah berkeluarga.
Jadi anak saya satu anak saya ini sudah di Amerika Serikat sejak tahun 1994. Sudah hitung aja berapa? 94 ke 2000 aja kan 6. Ya, 6 tahun. 6 tahun ditambah 21. 6 tahun tambah 21. 27 tahun di Amerika. Ya, sekitar 20. Ya, sudah 26 tahun lah kalau dibulatkan 20. Selama 26 tahun itu coba apa saja yang sudah dilakukan. Itu anaknya nakal sekali. Sekolah itu sejak TK. Nggak bisa dilepaskan duduk seperti anak yang lain. Mesti anak-anak itu dicubiti. Saking nakalnya datang pagi-pagi, naik meja, Pak Punnya marah-marah, awas, pekot biingkok. Sejak itu, anak itu nggak mau sekolah. Sehingga umur 5 tahun dia masuk SD. Jadi anak yang sekarang ini, yang saya bilang anak ini, dan menghasilkan cucu saya yang super genius, itu sudah luar biasa. Bahkan istri saya, kalau saya pergi, bawa anak. Sanggup. Jadi suatu ketika saya masih dinas di Bangkalan, saya harus berangkat ke Jakarta, bawa anak. Jadi istri saya ini tidak sanggup ini membawa anaknya yang nakal tadi, yang saya bilang itu anak saya itu yang nomor 2 itu nakalnya luar biasa. Tapi saya tetap saja, saya ini mesti ada power yang lain. Ternyata memang benar. Anak itu nggak perlu belajar. Anak itu nggak perlu belajar, tahu bisa saja. Dan sampailah kepada anak-anaknya, sampai kepada cucu saya ini. Anak saya jadi, ya aku susah. Kenapa? 2 anakku ini nakal semua. Dua anakku kok nakal semua ini gimana sih ya? Kok nggak seperti anak-anak yang lain? Terus saya tersenyum. Saya panggil anak saya namanya Ahmad Subhan Zainur Rahman. Selalu last name-nya Rahman. Han, panggilan saja Subhan, Han. Kamu itu tak memangnya lupa siapa kamu, siapa bapakmu. Loh, bapak saya ya ayah. Ya ayahmu ini dulu nakalnya nggak ketulungan. Kan saya gitu. Nah, terus dulu ayah itu saking nakalnya ya 3 bulan nggak masuk kelas lah. Gitu. Pokoknya nakal, tapi ternyata sembuh. Kamu, memangnya kamu nggak nakal? Memangnya kamu pernah sekolah beneran? Memangnya kamu pernah belajar? Dia diem. Ayah tahu kamu nggak pernah belajar, tapi ayah nggak pernah marah ke kamu. Iya. Terus gimana anak saya? Tenang aja. Loh ya, bagaimana mau tenang? Anak ini hanya main game dulu. Nah, ternyata 2 atau 3 bulan dari ngomong begitu, anak itu datang lagi ke saya. Ayah benar. Kenapa? Ternyata anakku anak yang terpandai di sekolahnya. Dan sejak itu dia disuruh kuliah. Jadi kelas 2 SMP kalau di Amerika itu kelas 8. Jadi anak nakal jangan dimarah-marahi terus. Ditanya background-nya apa. Ya itulah, mungkin ini waktunya sudah cukup panjang. Oke. Saya terima kasih pada saya juga terima kasih banyak, Bro. Semoga ini bermanfaat ya. Bermanfaat bukan hanya untuk kita semua, keluarga kita, tetapi yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ya, selamat malam.